Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dalam pembahasan soal tes wawasan kebangsaan atau TWK pada part 12. Khusus untuk teman-teman melakukan persiapan seleksi SKD pada CPNS di tahun 2024 ini ya teman-teman. Nah, teman-teman, kita pada saat ini sudah berada di video part 12 ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman yang baru mampir ke channel ini, teman-teman boleh cek di playlist kita ya teman-teman. Ada part 1 sampai part 11 di playlist yang berjudul pembahasan soal CPNS 2024. Itu sudah ada, teman-teman boleh cek ya. Bagi teman-teman yang ingin memperkaya latihan-latihan soal ya teman-teman, boleh dicek di playlistnya ya. Oke, langsung saja kita bahas ke soal-soal di video kali ini. Oke, lahirnya nasionalisme di Indonesia dipicu oleh beberapa faktor, baik secara internal maupun eksternal. Berikut yang bukan merupakan faktor eksternal pemicu lahirnya nasionalisme di Indonesia adalah A. Timbulnya paham-paham baru di Eropa dan Amerika. B. Kemenangan Jepang atas Rusia pada Perang Jepang-Rusia. C. Kongres Nasional India dan Gandhisme. D. Penderitaan yang berkepanjangan akibat penjajahan. E. Munculnya gerakan kebangkitan nasional di Asia. Oke teman-teman, silakan dijawab terlebih dahulu. Setelah itu kita akan masuk ke pembahasan dan memilih jawaban yang paling tepat. Teman sekalian, nah di sini pertanyaannya ya. Berikut yang bukan merupakan faktor eksternal pemicu lahirnya nasionalisme. Yang bukan. Nah, kata kuncinya di sini yang bukan. Faktor eksternal. Nah, kira-kira dari A, B, C, D, E, yang mana yang bukan faktor eksternal? Sebagaimana yang kita ketahui bahwa faktor eksternal itu berasal dari luar ya teman-teman. Berarti yang mana yang internal teman-teman? Nah, yang bukan eksternal di sini ya teman-teman, itu adalah yang D teman-teman. Penderitaan yang berkepanjangan akibat penjajahan. Nah, ini merupakan faktor internal. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Salah satu bagian dari 4 pilar negara Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika. Secara harfiah, Bhinneka Tunggal Ika adalah beraneka satu itu, yang bermakna meskipun beraneka ragam, pada hakikatnya bangsa Indonesia tetaplah satu kesatuan. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika ini menggambarkan persatuan dan kesatuan negara Indonesia yang terdiri dari beraneka ragam budaya, bahasa, agama, ras, dan suku bangsa. Salah satu bentuk pengamalan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari adalah A. Ikut melaksanakan upacara keagamaan yang berbeda dengan kepercayaan kita. B. Mengasingkan diri dari lingkungan yang memiliki suku berbeda. C. Saling membantu antar sesama tanpa memandang perbedaan satu sama lain. D. Menggunakan bahasa daerah dalam seminar nasional. E. Makan dan minum dengan bebas di depan orang yang berpuasa. Oke teman-teman, dipikirkan terlebih dahulu. Teman-teman bisa jawab dulu teman-teman ya. Boleh di pause videonya. Setelah itu kita akan masuk ke pembahasan dan memilih jawaban yang paling tepat. Kalian, pertanyaannya di sini, salah satu bentuk pengamalan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebagaimana yang kita ketahui ya teman-teman, bahwa
Bhinneka Tunggal Ika itu berarti beraneka satu itu. Berarti walaupun berbeda-beda tetap bersatu. Dari pilihan A, B, C, D, dan E, yang mana kira-kira yang mencerminkan sikap bersatu? Yaitu option C, teman-teman. Saling membantu antar sesama tanpa memandang perbedaan satu sama lain. Jawaban yang benar option C. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Penulisan penutup surat yang efektif adalah. Oke, teman-teman sekalian, teman-teman bisa perhatikan ya. Pilihan gandanya di sini ya. Ini merupakan soal TWK materi bahasa Indonesia, teman-teman. Oke, teman-teman perhatikan ya. Setelah itu kita akan masuk pembahasan dan memilih jawaban yang paling tepat. Koreksi dulu ya teman-teman. Yang B, atas perhatiannya kami aturkan terima kasih. Ini kurang tepat teman-teman, langsung kita eliminasi. Terus yang E, atas perhatian Bapak Ibu kami aturkan terima kasih. Kurang tepat juga teman-teman, karena tidak efektif. Kata aturkan merupakan kata tidak baku. Kemudian yang D, atas perhatian Bapak Ibu terima kasih banyak. Kata banyak di sini juga tidak baku teman-teman, kita eliminasi. Kemudian yang C, atas perhatian Bapak Ibu kami ucapkan terima kasih banyak. Nih banyak juga tidak ya. Nah yang paling benar itu adalah option A. Atas perhatian Bapak Ibu kami ucapkan terima kasih. Nah kita checklist, berarti yang benar option A. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Kemerdekaan Indonesia tidak luput dari pengorbanan para pahlawan. Pertempuran demi pertempuran hingga kehilangan nyawa telah dilakukan para pahlawan agar Indonesia terbebas dari para penjajah. Sebagai generasi muda, kita perlu menghargai jasa para pahlawan. Salah satu sikap menghargai jasa pahlawan adalah A. Mengingat dan tidak melupakan jasa para pahlawan. B. Menjadikan namanya sebagai nama gedung dan jalan. C. Memuat gambarnya pada uang kertas. D. Menaburkan bunga di makam para pahlawan. E. Membuat patung pahlawan sebagai bentuk penghargaan. Oke teman-teman, silakan dijawab terlebih dahulu. Setelah itu kita akan masuk pembahasan dan memilih jawaban yang paling tepat. Teman sekalian, salah satu sikap menghargai jasa para pahlawan yaitu dengan kita mengingat dan tidak melupakan jasa para pahlawan tersebut. Yang paling benar itu adalah option A. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Memupuk rasa nasionalisme kebangsaan bagi masyarakat Indonesia berdasarkan atas keberagaman agama, suku, ras, budaya, dan golongan memiliki tujuan untuk A. Tidak kehilangan kepribadian bangsa. B. Indonesia menjadi bangsa yang mandiri. C. Dapat terciptanya kedaulatan. D. Moralitas bangsa Indonesia terjaga dengan aman. E. Masyarakat Indonesia hidup damai dan tentram. Oke teman-teman, silakan jawab terlebih dahulu. Setelah itu kita akan masuk ke pembahasan dan memilih jawaban yang paling tepat. Teman sekalian, nah, tujuan kita untuk memupuk rasa nasionalisme kebangsaan itu berdasarkan keberagaman agama, suku, ras, bahasa, budaya, dan golongan merupakan bentuk kepribadian bangsa Indonesia. Nah, agar tidak kehilangan kepribadian bangsa tersebut, kita perlu memupuk rasa nasionalisme
atau cinta tanah air? Nah, tujuan tersebut ya teman-teman adalah untuk tidak kehilangan kepribadian bangsa. Jadi yang paling benar itu adalah option A, teman-teman. Tujuannya untuk tidak kehilangan kepribadian bangsa. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan dari negara Indonesia. Makna yang terkandung pada semboyan ini adalah meskipun berbeda-beda, tetapi hakikatnya bangsa Indonesia tetap satu kesatuan. Salah satu sikap dari penerapan Bhinneka Tunggal Ika adalah sebagai berikut, kecuali A. Memberikan kesempatan orang lain untuk beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. B. Saling membantu antar sesama tanpa memandang perbedaan satu sama lain. C. Bersikap baik dengan sesama dan tidak saling menjelekkan jika ada perbedaan. D. Memaksakan kehendak orang lain agar harus sama dengan kehendak kita. E. Bekerja sama dengan baik dalam menyelesaikan masalah. Oke teman-teman, ini merupakan pertanyaan bonus ya teman-teman. Silakan dipikirkan, setelah dipikirkan mendapatkan jawaban, silakan tulis jawaban teman-teman di kolom komentar di bawah ini, sertakan alasan teman-teman memilih jawaban tersebut. Boleh dong teman-teman juga di-share video ini ke media sosial teman-teman sekalian, agar video ini memberikan manfaat bagi banyak orang. Dan jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan tombol lonceng di bawah ini, karena ketika teman-teman tekan subscribe dan aktifkan tombol lonceng, teman-teman bisa dapat notifikasi dari channel ini. Kemudian boleh juga follow TikTok kita ya, yang namanya ASN Muda. Di sini kita akan berbagi informasi tentang ASN atau info-info lainnya yang terupdate dan terakurat. Oke teman-teman sekalian, terima kasih yang telah menonton video ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.